Pemerintah Irak memperketat pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat. Selain itu, juga di sejumlah misi diplomatik asing lainnya di Baghdad pada Selasa, 24 Juni 2025. Mengutip Tribun News, langkah ini diambil setelah meningkatnya ketegangan regional pasca serangan drone. Selain itu, terdapat munculnya ancaman dari milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer AS di wilayah Irak. Pasukan keamanan Irak dikerahkan dalam jumlah besar di dalam dan sekitar kawasan zona hijau. Diketahui, area itu menjadi lokasi kedutaan AS serta berbagai kantor diplomatik penting lainnya. Dilaporkan milisi yang memiliki afiliasi dengan Iran sebelumnya telah mengeluarkan peringatan. Peningkatan keamanan juga terjadi hanya beberapa jam setelah muncul laporan dugaan serangan drone. Serangan tersebut terhadap pangkalan militer Taji yang terletak di utara Baghdad dan dikenal sebagai lokasi penempatan personel militer AS. Namun dilaporkan bahwa seorang pejabat senior militer AS menyebut insiden di Taji kemungkinan merupakan alarm palsu. Sementara itu, dugaan lain menyebutkan bahwa serangan di pangkalan Taji bisa jadi disebabkan oleh jatuhnya puing rudal milik Iran. Jatuhnya rudal itu diduga gagal mencapai Israel dan akhirnya mendarat di wilayah Irak. Hingga saat ini belum ada pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengadakan rapat kabinet keamanan yang berlangsung hingga Selasa pagi pada 24 Juni 2025 waktu setempat. Rapat tersebut bertepatan dengan pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Iran oleh Presiden Amerika Donald Trump. Mengutip Tribun News, dilaporkan rapat tersebut digelar secara tertutup. Diketahui, Netanyahu meminta seluruh menterinya untuk tidak menyampaikan pernyataan publik usai pertemuan itu berakhir. Larangan tersebut dikeluarkan untuk menjaga konsistensi pesan pemerintah di tengah pasca pengumuman gencatan senjata oleh pihak AS. Sebelumnya, Trump menyampaikan secara terbuka bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata pada Senin malam 23 Juni 2025 waktu setempat. Ia menyatakan bahwa kedua negara akan memulai gencatan senjata secara bertahap dalam 6 hingga 24 jam sejak pengumuman dilakukan. Trump menambahkan bahwa dalam kurun waktu 12 jam, perang selama 12 hari akan dianggap berakhir sepenuhnya. Ia juga memuji ketahanan, keberanian, dan kecerdasan kedua negara yang mampu mengakhiri konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Departemen Energi segera meningkatkan laju pengeboran minyak di dalam negaranya. Mengutip Tribun News pada 24 Juni, instruksi tersebut disampaikan beberapa jam setelah isu penutupan Selat Hormuz. Melalui unggahan itu, Trump menegaskan agar pengeboran dipercepat tanpa menunggu gangguan pasokan minyak yang lebih besar pasca pemboman di Iran. Langkah preventif ini diambil karena Selat Hormuz merupakan jalur vital pengiriman energi dunia, sehingga setiap penutupan berpotensi memicu lonjakan harga dan kekurangan pasokan global. Trump menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel belum cukup membuatnya tenang terhadap kemungkinan krisis energi di kemudian hari. Menteri Energi AS Chris Wright menambahkan bahwa pihaknya siap menggenjot guna produksi dalam waktu dekat untuk menambah stok strategis dan menstabilkan pasar domestik. Trump juga mengirim sinyal kuat kepada negara-negara produsen, termasuk anggota OPEC, supaya tidak memangkas produksi selama situasi geopolitik masih bergejolak. Untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal balistik canggih Khaybar-Shekan dalam serangan ke-20 terhadap wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah Iran diserang oleh Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni 2025. Mengutip Tribun News pada 24 Juni, beberapa lokasi Israel menjadi serangan rudal Iran, termasuk pada sejumlah titik strategis di Israel termasuk Bandara Ben Gurion. Dilaporkan, rudal Khaybar-Shekan dikenal dengan julukan rudal hantu karena kemampuan manuvernya yang tinggi. Selain itu, kecepatannya yang luar biasa sehingga membuatnya sulit dilacak dan dicegat sistem pertahanan musuh. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) membenarkan penggunaan rudal Khaybar-Shekan dalam serangan tersebut. Mereka menyebut peluncuran ini sebagai bagian dari respons strategis Iran terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dan sekutunya. Penggunaan rudal ini menjadi sorotan karena disebut mampu menembus sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel. Di antaranya Iron Dome, David Slings, bahkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat. Insinyur IRGC mengklaim bahwa rudal Khaybar-Shekan dapat disiapkan dan diluncurkan dalam waktu kurang dari 15 menit.
Selain itu, terdapat pula fitur yang membuat rudal dapat bergerak zigzag saat kembali memasuki atmosfer sebelum mengenai sasarannya. Pergerakan zigzag ini membuat rudal lebih sulit dilacak radar dan menantang untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.